Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tema kita pada kesempatan ini adalah memakmurkan masjid. Dan ini sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap rumah Allah. Masih banyak di antara muslimin yang tidak peduli tentang masalah masjid. Karena sering kita lihat, kalau kita bicara di lingkup negara kita saja Indonesia, masjid sering kali kita temukan kotor, tidak terawat, kosong dari jemaah, kosong dari aktivitas kegiatan-kegiatan yang baik yang diperintahkan dalam syariat. Bahkan sebaliknya seringkali masjid disalahgunakan. Di beberapa masjid bahkan digunakan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari perbuatan atau praktek syirik, ataupun perbuatan-perbuatan bid'ah, ataupun yang berhubungan dengan masalah kemaksiatan lainnya, seperti digunakan untuk pacaran di halaman masjid dan seterusnya yang sudah tidak asing kadang-kadang terdengar. Maka kita berharap diikhlaskan niatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini akan kita bahas tentang masalah bagaimana memakmurkan masjid itu. Beranjak daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, saudaraku seiman, dan hadis ini hadis sangat mulia. Bila setiap orang yang antara kita memahami masalah ini, saya yakin insya Allah kita tidak akan sia-siakan masjid. Yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha, wa abghadul biladi ilallahi aswaquha." Tempat yang paling Allah cintai pada sebuah negeri adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling Allah benci di dalam negeri atau setiap negeri itu adalah pasar-pasarnya. Potongan hadis yang pertama adalah yang jadi saksi bahasan kita. Bagaimana semua titik tanah yang dibangun masjid di sebuah wilayah di muka bumi ini akan menjadi tempat yang paling Allah cintai. Dan ini berarti teman-teman sekalian rentetannya banyak sekali. Ini sangat mulia orang yang tinggal di dekat masjid, ya, yang mengurus masjid, yang membangunnya, dan segala macam hal yang akan kita sebutkan insya Allah bagaimana sebenarnya harusnya atau bagaimana seharusnya memakmurkan masjid itu. Juga dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Tabarani, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 3271, di mana Nabi SAW bersabda, "Khairul biqa'il masajid wa syarruha al-aswaq." Sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Tentu hadis ini bukan berarti menyatakan bahwasanya kita tidak boleh masuk ke pasar, tidak boleh menjadi pedagang di pasar, bukan itu. Tetapi yang dimaksudkan adalah kalau dibandingkan dengan masjid, maka akan sangat jauh sekali. Ya. Bagaimana seharusnya masjid itu dimuliakan, didahulukan, dan bukan hanya sekedar tempat untuk lewat begitu saja. Tapi memang dia tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang memuliakan apa yang Allah muliakan, tentu dia akan dimuliakan oleh sang pencipta Allah. Ya. Kalau Anda bekerja di satu perusahaan, kemudian Anda tahu pemilik perusahaan itu atau pimpinan Anda menyukai sesuatu, misal kebersihan, kerapian, pekerjaan yang tepat waktu, dan apa sajalah. Ya. Maka saya yakin kalau Anda bisa menjaga itu, Anda pun akan punya kedudukan di sisi sang pemilik perusahaan ataupun atasan Anda tadi. Maka ini contoh rasionalnya saja. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kesempatan ini kita berharap masjid itu diisi dengan hal-hal yang baik, kebersihan, kerapian. Dan ini sekaligus bentuk dukungan kepada para anak-anak muda muslim yang mulai sekarang bergerak untuk membersihkan masjid-masjid Allah, dijadikan sebagai program di waktu-waktu lowong atau waktu libur. Ini hal-hal yang sangat baik, sangat positif. Kita membersihkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin tidak ada indikasi duniawi di situ. Akan murni seseorang atau setiap muslim melakukannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berapa banyak masjid Allah yang menjadi peluang pahala buat kita, yang bisa kita jadikan sebagai program rutin kita, harian kah, pekanan kah, atau bulanan, ya, untuk membersihkan bersama-sama. Apalagi di Indonesia ada satu budaya yang menarik, yaitu budaya gotong royong. Ya, di waktu-waktu libur biasanya gotong royong membersihkan komplek perumahan, membersihkan rumah sekitar, mungkin got, mungkin halaman, mungkin pagar, mungkin apa saja, termasuk tempat ibadah, yaitu masjid yang merupakan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, tadi sudah kita buka
penyampaian kita ini dengan hadis Nabi SAW tadi yang mengatakan bahwasanya sebaik-baik tanah lokasi yang ada masjidnya. Maka kalau ada orang sengaja mencari rumah karena di situ ada masjid dekatnya, ya, supaya dia bisa sholat 5 waktu, ini sebuah niat yang luar biasa. Gitu. Apalagi orang yang sengaja mewakafkan tanah kemudian membangun masjid, ini punya keutamaan tersendiri. Salah satu bentuk makmurkan masjid yang terbesar adalah tadi, yaitu membangunnya dan juga merawatnya. Allah berfirman tentang masalah masjid ini di dalam surah Jin ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Walaupun yang bangun kita manusia, tapi begitu kita niatkan masjid, maka dia menjadi miliknya Allah. Rumah Allah dinamakan. Maka jangan kamu menyembah seseorang di dalamnya selain Allah. Jadi ayat ini menjelaskan tentang masalah bagaimana kedudukan masjid pada saat sudah diwakafkan untuk masjid, maka dia akan menjadi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari sisi lain, Allah subhanahu wa ta'ala justru menghardik orang-orang yang merusak masjid, ya, menyalahgunakan masjid, tidak merawatnya. Kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 114, Allah subhanahu wa ta'ala menghardik mereka. Seraya berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim, lebih aniaya, ya, daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya, merusaknya, mengotorinya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya atau masjid Allah kecuali dengan rasa takut atau perasaan takut. Mereka di dunia mendapatkan kehinaan dan di akhirat mendapatkan siksa yang berat. Ada sebagian negara-negara yang sengaja merobohkan masjid, ya, atau masuk dalamnya adalah tadi menghalang-halangi orang menuju ke masjid sehingga orang tidak bisa sholat, atau ada aktivitas yang baik di masjid yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, majelis ilmu, lalu dilarang. Semua masuk dalam masalah ini. Ancamannya sangat berat tentunya. Yaitu dikatakan di sini, lahum fid dunya khiz. Mereka di dunia mendapatkan kehinaan, walahum fil akhirati adzabun azim. Dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang pedih. Ya. Kemudian dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 18, Allah memastikan siapa yang layak memakmurkan masjid. Dan ini sebuah karunia yang sangat besar pada saat kita bisa membangun masjid, merawatnya, mengurusnya, membersihkan, dan segala macam hal yang bisa kita lakukan, ya, di masjid itu untuk memuliakan masjid, maka masuk dalam janji Allah subhanahu wa ta'ala di sini. Dalam surah At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, sampai bisa dijadikan tolok ukur keimanan seseorang. Itu bisa dilihat peduli nggak kepada masjid atau rumah Allah. Kapan dia peduli mendengarkan azan langsung ke masjid, membersihkan, merawat, membangun, ya, merenovasi, apa sajalah yang berhubungan dengan masalah maslahat masjid, maka ini masuk tanda-tanda keimanan. Karena Allah mengatakan itu sesungguhnya memakmurkan masjid, yang peduli dengan masjid, selalu mau sibuk bagaimana masjid itu selalu bersih, wangi, rapi, bagus, berada di setiap titik-titik yang diperlukan sehingga muslimin bisa sholat yang menjangkau atau terjangkau oleh mereka di perkampungan, di gunung-gunung, di lereng-lereng dan segala macam. Mereka tanda-tanda keimanan mereka dapatkan, dan Allah mengatakan yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mendapatkan petunjuk.
Kita bisa melihat teman-teman sekalian, perkataan para ulama tentang At-Taubah ayat 18 ini. Di sini Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala firman Allah Subhanahu wa taala ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa mempersaksikan atau memastikan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan atau memastikan orang-orang yang memerlukan masjid itu adalah sebagai orang yang beriman. Jadi tidak mungkin orang mau datang ke masjid, mau ngurus masjid, mau merawat masjid kecuali karena keimanannya. Kalau tidak maka tidak ada yang lain. Ya. Karena Allah Azza wa Jal mengaitkan keimanan dengan perbuatan terpuji ini. Bahkan sebagian salaf mengatakan, jika engkau melihat seseorang hamba yang selalu memakmurkan masjid, maka bersangka baiklah kepadanya. Jadi bisa dijadikan sebagai orang yang baik penilaiannya. Juga termasuk dalam masalah hal-hal yang seperti ini teman-teman sekalian adalah Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, menukil sebuah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, barang siapa yang mendengar seruan azan untuk sholat berjamaah di masjid, kemudian dia tidak menjawabnya dengan mendatangi masjid dan sholat berjamaah, maka tidak ada sholat baginya dan sungguh dia telah bermaksiat durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Abdullah bin Abbas membacakan ayat tadi. At-Taubah ayat 18. Ini pendapat beliau radhiyallahu anhuma. Karena salah satu bentuk tanda keimanan adalah seseorang kalau dengar azan, sholat. Kalau anda memilih pendapat yang paling sederhana, yang mengatakan sunnah muakkad adalah sholat di rumah, tapi jangan tidak dihiraukan sama sekali. Tapi jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah mewajibkan, apalagi setiap laki-laki untuk menghadiri masjid. Ya, dalam hal memakmurkan masjid itu. Dan kemudian masjid juga harus dihindari dari segala macam hal-hal yang buruk. Ya, karena di sini dikatakan beriman kepada Allah hari akhir, seperti ya, hal-hal yang dilakukan dalam hal-hal yang keliru. Ya, dari perbuatan syirik misalnya. Ya. Kemudian perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan kemaksiatan secara umum. Ibnu Katsir berkata rahimahullah juga tambahannya, masalah memakmurkan masjid adalah memakmurkan masjid bukan hanya menghiasi dan memberikan fisiknya saja. Akan tapi memakmurkan masjid, memakmurkannya adalah dengan berzikir kepada Allah dan menegakkan syariat di dalamnya. Serta membersihkan dari kotoran atau maksiat dan juga kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak sekali orang sekarang sibuk membangun masjid tapi mungkin dia tidak sadar kalau dari uang korupsi atau uang yang haram maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk kemaksiatan. Atau membangun masjid kemudian melakukan kegiatan-kegiatan kesyirikan di dalamnya. Dan terlalu banyak yang dilakukan pelanggaran-pelanggaran dalam masalah-masalah seperti ini. Seperti contoh misalnya, ada orang bangun masjid tapi dia juga ikut membangun kuburan di dalamnya. Tanpa mengengahkan hadis Nabi SAW. Perhatikan teman-teman, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Masjid untuk ibadah, bukan untuk kuburan. Maka kuburan lebih jauh dari masjid, maka lebih baik tentunya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Habibah, Aisyah yang benar adalah Aisyah an Aisyata anna Ummu Habibah wa Ummu Salamah. Bahwasanya kedua istri Nabi. Jadi yang menukil adalah Aisyah dari dua istri Nabi, Ummu Habibah dan Ummu Salamah yang menyampaikan. Zakarata kanisatan ra'ainaha bil Habasyah. Keduanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyampaikan tentang kesaksian keduanya melihat gereja di Habasyah di Ethiopia pada saat mereka sedang hijrah ke Ethiopia. Fiha tasawiru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalamnya itu terdapat gambar-gambar. Dan sebagiannya berisi tentang gambar-gambar para rasul. Faqala Rasulullah SAW, Inna ulaik idha kana fihim ar-rajulus salihu famata banu ala qabri masjidah. Maka Nabi SAW waktu mendengar itu menyampaikan, sesungguhnya mereka-mereka itu, kan bicara tentang gereja, berarti orang-orang Nasrani. Mereka kalau ada orang soleh yang meninggal di antara mereka, maka mereka membangun di kuburannya tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilkas suwar. Lalu mereka menggambar di dinding-dinding tentang orang soleh itu. Ulaika syirarul khalqi indallahi yawmal qiyamah. Mereka adalah seburuk-buruk orang di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Dan hadis ini dikuatkan dengan hadis yang lain
Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, fi maradhihi alladhi lam yakun minhu, yang beliau menyampaikan ini pada saat beliau sedang sakit yang membuatnya tidak bisa bangun lagi. Maksudnya sudah pada saat mau wafat ya. Ini pesan terakhir Nabi SAW. Beliau mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat untuk ibadah. Ya, jadi masjid tidak boleh ada hubungannya sama kuburan dalam Islam. Harusnya dihindari. Begitu juga dengan riwayat Imam Muslim yang lain. Dinukil juga dari Jundab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda 5 hari sebelum beliau wafat. Wa huwa yaqul, inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil. Sesungguhnya aku berlepas diri ya, untuk memiliki salah satu kekasih dari kalian. Maksudnya khalil ini orang yang betul-betul sangat dekat sekali. Nabi SAW mencintai kita semua, mencintai para sahabatnya, tapi tidak diistilahkan dengan khalil. Khalil ini ya orang yang luar biasa dicintai ya, yang memiliki kedudukan khusus sekali. Ada alasannya, beliau mengatakan, fa inna Allah Ta'ala qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Karena Allah telah menjadikanku kekasih khususnya sebagaimana ia telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil atau kekasihnya juga. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalila. Kalau seandainya aku boleh mengambil dari umatku kekasih yang khusus diistilahkan dengan khalil, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Dan ketahuilah orang-orang sebelum kalian, maksudnya Yahudi dan Nasrani, telah menjadikan tempat-tempat ibadah mereka atau kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajida inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah jangan pernah kalian jadikan kuburan sebagai masjid ya, karena aku melarang kalian itu. Baik itu kuburan lalu dibangun masjid atau memang di kuburannya sendiri dilakukan seperti aktivitas di masjid. Kuburan kita datang menziarahinya. Ya. Kita mengucapkan salam, mendoakan mayit, tapi tidak menjadikannya seperti masjid sebagaimana banyak dilakukan oleh sebagian orang di waktu kita sekarang ini. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk lebih dalam lagi membahas tentang masalah masjid ini, yaitu bagaimana sebenarnya atau apa sih rangkaian daripada memakmurkan masjid. Yang pertama adalah membangun masjid itu sendiri, mendirikan masjid. Ini yang saya bilang tadi, sempat saya singgung, puncak daripada memakmurkan masjid. Rincian tadi dari surah Taubah ayat 18. Jadi orang tidak mungkin bangun masjid, umumnya ya, yang ikhlas karena Allah SWT, kecuali memang karena dia ingin berharap rahmat Allah SWT. Karena tidak asing lagi hadis Nabi SAW yang berbunyi, man bana masjidan yabtagi bihi wajhullah atau wajhallah banallahu lahu mithlahu fil jannah wa fi riwayat Muslim baitan fil jannah. Yang artinya barang siapa membangun masjid karena mengharapkan wajah Allah ikhlas, maka Allah akan membangunkan untuknya yang semisalnya di surga. Seperti apa yang dia bangun di dunia, maka Allah akan bangunkan baginya di surga. Kemudian riwayat Imam Muslim, ini riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim, Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Jadi tidak harus sama, tapi Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Juga makna hadis riwayat Bukhari, Allah akan bangunkan yang semisalnya di surga, bukan berarti semisal 100% seperti itu. Misalnya orang bangun musola hanya 5 kali 5 meter. Bukan seperti itu. Tapi maksudnya Allah akan memberikan kepada dia sesuai dengan kadar keikhlasannya balasan di surga nanti. Dan surga tentu sudah disebutkan. Bangunan-bangunannya dindingnya dari emas, dari perak, ya, tanahnya dari kasturi dan segala macam, akan seperti itu tentunya, akan seperti mengikuti bangunan-bangunan surga. Juga pernah ada para sahabat berkata, ya Rasulullah, tidak semuanya orang bisa membangun masjid. Karena pikiran mereka bangun masjid biayanya besar, seperti kita sekarang mungkin. Mungkin teman-teman yang sedang ikuti acara kita ini berpikir bangun masjid,
Besar sekali biayanya. Apalagi kalau mau masjid yang bagus ya, misal contoh. Maka pernah ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa bangun masjid. Karena mereka berpikir biayanya besar. Maka jawaban Nabi SAW, man bana lillahi masjidan walau kamafhasin qitatin au asgharan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena atau untuk Allah, walau seukuran sarang burung atau lebih kecil dari itu. Jadi kalau ada burung yang paling kecil ukurannya, burung apa misalnya, kita lihat bagaimana sarangnya dia, hanya kadang-kadang untuk meletakkan sebutir telur atau dia saja untuk numpang di situ, kecil sekali. Bahkan sangat mudah untuk kita bongkar gitu kan. Jadi tidak bicara ringkup burung yang besar. Maka siapa yang membangun sekecil itu saja, Allah tetap akan bangunkan baginya istana di surga. Artinya dari hadis ini, kita bisa ambil pelajaran teman-teman sekalian, bahwasanya orang yang membangun, menyumbang semampunya, misal kotak amal masjid, atau ada masjid lagi, masjid dengan meletakkan kotak pembangunan, bantuan masjid tersebut di depan masjid, seperti kita sering temukan di pinggir jalan, atau kotak amal dalam masjid, sehingga dia menyumbang di situ, atau misalnya dia transfer, karena di zaman kita sekarang sudah lebih mudah, dia dapat informasi di medsos tentang masjid lagi dibangun, kemudian dia memberikan, dia transfer, maka sama semuanya. Sebesar apapun dia berikan, lalu uang itu dicampur atau digabungkan dengan uang-uang yang lain, sehingga dipakailah entah uang itu lari kemana, ke semen kah, ke pasir kah, atau apa saja. Maka semua itu sama, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan untuk dia istana di surga. Dan ini satu hal yang luar biasa, yang harus diperhatikan. Bahkan mestinya menjadi sebuah program bagaimana setiap muslim dan muslimah niat, innamal a'malu binniyat, sesuai dengan niatnya. Niat agar dia insya Allah sebelum meninggal dunia dia bisa membangun masjid. Atau paling tidak dia berusaha untuk memberikan di kotak-kotak masjid, ya, itu semampu dia. Jangan pernah lewatkan teman-teman sekalian kotak-kotak amal masjid yang butuh bantuan kecuali Anda menyumbang. Berapapun itu. Dan jangan juga pernah membatasi diri dengan sekali sumbangan. Ya. Karena setiap sumbangan ada pahalanya. Ada sebagian orang digoda oleh syaitan. Karena syaitan kalau tidak bisa membuat kita meninggalkan perbuatan baik atau melakukan kemaksiatan, maka minimal dia mengurangi dari perbuatan yang paling bagus, paling afdal kepada perbuatan yang di bawahnya. Gitu kan. Misal contoh, syaitan bisa membisikkan Anda, ini kotak amal sudah 1 bulan di sini. Saya sudah pernah nyumbang, sekali cukup lah. Kemudian dia lewatin saja tanpa menyumbang lagi. Kecuali ada darurat, Anda tidak bawa duit. Atau misalnya kalau mampir mungkin macet, nggak memungkinkan. Yang penting Anda pernah menyumbang. Tapi kalau ada kesempatan, Anda bisa mampir motor dan berapa detik sih. Buka jendela mobil, ya, mampir motor sebentar lalu kemudian taruh. Kadang-kadang ada orang pengurus masjid duduk dari pagi sampai siang. Ya, memegang jaringnya, saya sering lihat itu. Kenapa kita tidak letakkan uang di situ? Semampu kita. Ya. Kalau kemarin sudah dicatat oleh malaikat, hari ini, besok, kita tidak pernah tahu teman-teman sekalian, amal mana yang Allah terima. Jangan pernah mencukupkan diri untuk mengerjakan 1 kali perbuatan. Kenapa kita teman-teman setiap kali mau makan baca bismillah? Kenapa setiap habis makan baca alhamdulillah? Kenapa kita setiap masuk masjid ada doanya? Dan kenapa tidak sekali seumur hidup saja? Sekali masuk masjid baca sudah untuk seumur hidup. Kenapa keluar masjid juga ada doanya? Mau masuk rumah, keluar rumah, pakai baju, buka baju. Mau makan, mau minum, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau berhubungan biologis, mau tidur, bangun tidur. Selalu setiap saat. Karena setiap saat ada catatan amalnya. Jadi jangan disia-siakan walaupun amal itu terulang. Ya. Bukan kita dalam sholat baca iftitah bolak-balik, kita baca Al-Fatihah dan seterusnya. Terulang semuanya. Karena ini akan dicatat terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mana Anda tahu amal mana yang diterima, dan juga dari sisi lain mungkin itu kesempatan terakhir Anda beramal. Saya pribadi coba tanamkan dalam diri saya, semoga teman-teman juga bisa menerapkan itu. Kalau ada kesempatan berbuat amal saleh, maka anggap itu amal terakhir kita. Mungkin setelahnya kita tidak akan punya kesempatan lagi beramal. Maka coba kita melakukan itu, kesempatan emas. Ada kesempatan puasa, ada kesempatan bersedekah, ada kesempatan berzikir, kesempatan berdoa, kesempatan bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, bersihkan masjid, apa saja. Lakukan, mungkin itu adalah amal terakhir kita. Dan semua amal-amal bisa dinilai dari penutupannya.
Sabda Nabi SAW, ada orang berbuat perbuatan ahli neraka sampai tidak ada jarak antara dia sama neraka itu satu jengkal. Kemudian lewatlah takdir Allah SWT padanya, dia melakukan perbuatan ahli surga. Misalnya dia tobat, dia berbuat amal saleh. Kemudian dengan itu Allah tutup hidupnya. Maka masuk dia termasuk menjadi ahli surga. Maka kesempatan amal saleh jangan disia-siakan. Kemudian yang kedua termasuk melakukan masjid adalah membersihkan, memberikan wangian. Itu memang begitu lafaz hadisnya. Jadi kita sapu, pel, wangi, bersihkan. Jangan selalu teman-teman kesannya umat Islam ini kotor. Kita kalau masuk masjid, kamar mandinya kotor, WC-nya kotor. Bahkan kadang-kadang yang lebih buruk daripada itu, ada orang sudah nggak bersihin masjid, nggak bangun masjid, nggak pernah terlibat dalam kegiatan masjid, nggak pernah berzikir di masjid, nggak pernah berdoa, nggak pernah hadir majelis ilmu, nggak pernah ada andilnya. Satu waktu dia mampir ke masjid, kemudian dia temukan masjid itu kotor misalnya. Kemudian yang dia lakukan bukan justru dia memperbaiki kekurangan dia karena dulunya tidak pernah terlibat dalam masjid. Malah dia jelek-jelekin. Masjidnya kotor ya. Atau misalnya dia sampaikan kepada orang lain, tadi saya mampir masjid sana, masjid itu kotor. Kenapa harus masjid dihina? Allah Subhanahu wa taala memampirkan kaki kita di masjid itu justru untuk kita punya andil. Kerannya bocor kah, keramiknya sudah rusak kah, kenapa kita nggak perbaikin? Saya pernah lewat di dekat rumah, masjid dekat rumah di Jakarta Timur. Saya temukan kerannya lagi rusak. Lalu kemudian saya coba panggil marbotnya. Pak ini kenapa Pak? Oh rusak, kapan? Mulai tadi pagi. Kebetulan subuh saya nggak lihat, duhur saya lihat sudah rusak itu. Terus saya tanya kira-kira berapa harga kerannya? Dia sebutkan sekian. Kira-kira ongkos tukangnya berapa sekian? Tidak seberapa gitu. Kemudian saya bilang Pak tolong Pak dikerja sekarang ya. Subhanallah memang dia aktif bapak itu. Saya datang asar sudah selesai. Dan mulailah orang beruduk. Saya sempat berpikir sendiri. Berapa kali orang akan beruduk dengan keran itu. Padahal saya cuma keluarkan uang sekian. Berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Ini untuk jadi pelajaran saja. Dia banyak orang subhanallah. Bocor dibiarkan, kotor dibiarkan. Apa andil anda ini? Dengarkan hadis Nabi SAW. Ini sebenarnya dinukil dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata tentang Nabi SAW. Amara Rasulullah SAW bina'il masajidi fid dur wa an tunadzafa wa tutayyab. Sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Artinya kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di perkampungan-perkampungan, lalu dibersihkan dan diberi wewangian. Dibersihkan dan diberi wewangian. Dalam riwayat lain bahwasanya pernah Nabi SAW melihat setiap habis sholat ada satu ibu berkulit hitam. Nggak dikenal ibu ini, tapi dia inisiatif sendiri. Setiap kali habis sholat Nabi SAW lagi berzikir, lihat orang itu lagi bersihin masjid. Inisiatif dia sendiri. Itu aja kerjanya dia. Sampai satu waktu Nabi SAW kehilangan dia. Artinya setelah sekian lama berjalan waktu Nabi SAW pas habis sholat melihat tidak ada ibu itu. Lalu ditanya, mana ibu itu? Kata para sahabat, ya Rasulullah baru meninggal tadi. Kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak beritakan kepadaku? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seolah-olah mereka meremehkan kedudukan wanita tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, tunjukkan kuburannya kepadaku. Mereka pun menunjukkan, lalu Nabi SAW mensolati, ya, kemudian bersabda, Inna hadhil kubura mamlu'atun zulma. Sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan. Ala ahliha, terhadap penduduknya atau penghuninya. Wa inna Allah azza wa jal yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan sesungguhnya Allah menerangi untuk mereka dengan doaku untuk mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi saksi bahasan kita teman-teman bagaimana masjid itu dirawat, dibersihkan. Ada hadis yang menegur ya. Kata Nabi SAW, sungguh seburuk-buruk perbuatan adalah meludah di masjid. Bahkan ada ancaman laknat orang yang meludah ke arah kiblat. Nabi SAW pernah masuk masjid mendapatkan ludah melekat di dinding. Dan Nabi SAW marah. Dan beliau mengatakan termasuk dosa adalah meludah di masjid. Kemudian untuk membersihkan dosa itu maka dia membersihkannya atau menutupnya dengan tanah. Di zaman Nabi SAW belum ada lantai, belum ada keramik ataupun granit atau marmer kayak kita sekarang. Maka tanah saja, maka menimbunnya. Itu saking pentingnya untuk menjaga kebersihan masjid. Ya. Jadi di sini teman-teman dari hadis yang kita baru baca tadi, penyampaian Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih tadi,
Diriwayatkan Abu Daud, pentingnya untuk membersihkan masjid. Apalagi kalau kita lakukan sukarela. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena rata-rata pengurus masjid kita di Indonesia ini umumnya sukarela. Yang menjadi ketua masjid, yang menjadi ketua yayasannya, yang menjadi staf-stafnya, yang menjadi muadzinnya, yang menjadi imamnya. Ini sangat bagus. Lillahi ta'ala. Walaupun boleh saja tentunya dianggarkan gaji buat imam khusus, ya buat muadzinnya, ya untuk ada, kalau ke Indonesia ada kotak amal, mungkin kotak amal itu bisa digunakan untuk membiayai masjid sendiri. Dan jauh lebih baik kalau setiap muslim, ya tetangga-tangga masjid tersebut, tetangga-tangga rumah Allah ini, mereka justru yang peduli. Mereka yang menyumbangkan ya pembersih, pewangi, mereka terjun di hari-hari libur untuk membersihkan dan seterusnya. Ini termasuk amal yang mulia dan masuk dalam tadi makna tafsir surah At-Taubah 18. Dinyatakan, dipastikan mereka beriman kepada Allah hari akhir dan juga mereka dipastikan akan mendapatkan keberuntungan. Yang ketiga yang harus dilakukan adalah tilawatul Quran, berzikir, majelis ilmu. Dan ini termasuk ya, hal-hal yang harus dijaga di masjid. Jadi jangan masjid itu hanya sekedar untuk ya, melakukan duduk-duduk, ngobrol-ngobrol kosong gitu kan. Bahkan saya pernah mampir di salah satu lembaga di kota Makassar ini. Tidak usah saya sebutkan lembaga apa. Kemudian saya pas azan duhur, saya masuk ke masjidnya. Nanti di masjid itu, subhanallah begitu saya masuk, pemandangan yang tidak nyaman gitu. Karena para petugas-petugas atau pegawai yang ada di situ, mereka kumpul laki-laki sama perempuan. Terus perempuannya itu ada yang tiba-tiba bukan musola, bukan di tempat perempuan yang tertutup dengan hijab ya. Jadi di tempat itu, masjid itu, atau kita bisa katakan musola sebenarnya, tapi dia bentuk seperti masjid. Itu ada yang sambil tengkurap, ada yang main handphone, ada yang ketawa-ketawa sama teman laki-lakinya. Pemandangan yang tidak nyaman, sepintas gitu saya sempat melihat. Gitu. Ini satu hal yang disayangkan sekali. Masjid bukan tempat untuk seperti itu. Ataupun ada orang yang sengaja mengotori masjid. Ya. Misal maaf dia flu, beringus, kotorannya main ditaruh, digosok di karpet, atau dia bersin. Sunnah Nabi SAW teman-teman, kalau orang bersin itu menutup. Dikatakan Nabi SAW perintahkan siapapun yang bersin dan terkadang maka tutuplah dengan atau ujung kain bajunya. Atau dia menggunakan sapu tangan. Bukan dibiarkan dia bersin sehingga kena ke sejadah masjid, ke lantai masjid yang mungkin akan mengganggu orang lain. Ya. Karena salah satu yang dilarang adalah mengganggu orang lain di masjid. Nggak boleh. Sampai pernah Nabi SAW melarang orang yang makan bawang mentah, belum digoreng atau belum direbus ya, sehingga mengeluarkan bau mulut yang kurang sedap. Nabi SAW melarang untuk mendekati masjid. Semuanya agar jangan sampai mengotori masjid ataupun mengganggu orang-orang yang sholat di situ. Ya. Jadi sebagai maksud masjid itu dalam kondisi badan kita bersih, wangi. Allah SWT perintahkan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan terbaikmu pada saat kau menuju ke masjid. Baju terbaik, minyak wangi terbaik, kopiah terbaik, sejadah terbaik. Memang terbaik. Bukan untuk pamer-pamer, tapi karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan karena mau sholat di masjid, bajunya itu aja terus. Ada orang mungkin 10 tahun baju itu aja yang dipakai ke masjid. Seakan-akan tidak penting untuk pakai baju yang bagus ke masjid. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sejadah sudah sampai tua, robek-robek dibiarkan. Kenapa nggak perbaikin? Mau kena yang kotor dan segala macam hal. Maka ini harusnya diperhatikan. Dalam riwayat Imam Muslim, pernah baginda Nabi SAW bersabda pada saat melihat ada orang yang sempat di sudut masjid kencing. Orang Badui. Ya. Maka setelah meluruskan Badui tersebut, atau pada saat meluruskan beliau berkata, Inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadal baul. Maksudnya masjid ini tidak layak untuk kencing seperti ini. Jangan dikotorin, bau. Ada sebagian masjid sampai baunya nggak sedap. Bukan karena masjid, tapi orang-orang yang tidak merawatnya. Dan ini tujuan kita membahas, salah satu tujuan kita membahas adalah ini. Agar kita mulai sekarang mewangikan masjid, menghidupkan masjid, ya, merawat masjid, pahalanya besar. Kata Nabi SAW, sungguhnya masjid-masjid itu tidak layak atau tidak pantas digunakan untuk tempat kencing ataupun buang air besar. Tapi hanyalah ia dibangun untuk zikrullah. Zikrullah, berzikir, majelis ilmu, ya, berdoa, sholat dan membaca Al-Quran. Sholat dan membaca Al-Quran, ini perintah. Ya.
Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini harus diperhatikan teman-teman sekalian. Dan juga keutamaan orang menuju ke masjid tidak asing lagi. Kalau dia datang untuk sholat. Karena kan Nabi SAW mengatakan tadi, masjid itu bukan untuk kemaksiatan, tapi untuk sholat, zikrullah, majelis ilmu. Banyak sekali. Nabi SAW menghubungkan orang yang sholat di masjid dengan keutamaan yang besar. Sudah sangat masyhur hadis riwayat Muslim yang berbunyi, sabda Nabi SAW, "Man tawadda'a lis-shalah", siapa yang berwudu untuk sholat, maksudnya di rumahnya, fa asbaghal wudu, lalu dia menyempurnakan, dia membaguskan wudunya itu. Thumma masya ila sholatil maktubah, kemudian dia jalan menuju ke masjid untuk sholat 5 waktu. Fa shallaha ma'an nasi au ma'al jamaah, lalu dia sholat bersama orang-orang atau secara berjamaah umumnya. Au fil masjidi, atau dia sholat di dalam masjid, ya. Walaupun dia masuk masjid tinggal dia sendirian, gak ada orang, tetap dia sholat di masjid. Ghafarallahu lahu dhunubah, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya. Masyhur sekali hadis itu. Ini hadis riwayat Muslim, dan juga ada hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Ini hadis mulia sekali. Sekaligus menjadi motivasi agar kita selalu ke masjid. Tentu dengan seringnya kita ke masjid sholat 5 waktu, maka kita juga akan tahu mana yang kurang dari masjid, yang harus kita sempurnakan, mana yang kotor harus kita bersihkan, ya. Nah, ini harusnya diperhatikan baik-baik, ya, supaya jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, ya. Karena kata Nabi SAW, masyhur sekali hadisnya, salatul jama'ati tafdulu salatul fadhi bi 27 derajat. Salat, ya, wajib itu atau salat berjamaah itu akan mendapatkan kelipatan pahala 27 derajat dibandingkan salat sendiri. Artinya ada motivasi untuk ke masjid untuk salat berjamaah. Dan cukup banyak hadis yang berbicara tentang masalah ini, diantaranya juga riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri bi 25 derajat, 25 derajat, ada juga bi 25 di'af atau 25 kali lipat, ya. Dan semua ini tujuannya tentu untuk membuat orang terbiasa ke masjid. Selain meraih keutamaan masjid, juga tentu karena seringnya kita rutin datang ke masjid, jadi kita merawatnya juga. Kalau saya yakin teman-teman, setiap hari dalam subuh, duhur, asar, maghrib, isya, setiap orang yang datang ke masjid selalu niatnya selain sholat menjaga kebersihan. Misalnya dia wangi, sejadahnya wangi, dia mungkin bawa parfum, kemudian dia kalau mau sholat dia semprot sedikit bagian masjid, sedikit dia niat menyumbang buat masjid misalnya, ya. Ini satu hal yang luar biasa. Misal ada musolli atau orang yang sholat 10 orang, 20 orang, 30 orang, anggaplah 50 orang misalnya. Kalau sekarang dengan ada pengaturan jarak, ya, social distance misalnya, oke, sekarang anggap masjid yang tadinya 100 orang cuma bisa 50 orang misalnya. Tapi kalau 50 orang ini teman-teman semuanya wangi, semuanya bersih, masa masjid itu tidak jadi wangi juga? Dan mereka juga selalu 50 orang ini semuanya peduli, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, saling berlumba-lumba, ada satu kotoran kah, ada satu yang kurang kah di masjid, mereka coba bersihkan, mereka coba sempurnakan, maka sangat luar biasa. AC-nya rusak didinginkan, mungkin kipas anginnya rusak diperbaiki, mungkin mic-nya rusak apa saja dilakukan untuk masjid tersebut, itu hal yang luar biasa. Dan sebenarnya ada hubungannya dengan masalah bolak-baliknya kita ke masjid ini. Ya. Begitu juga dengan hadis yang mulia ini, hadis riwayat Bukhari Muslim, ini selalu saya jadikan sebagai motivator utama untuk selalu mengejar sholat di masjid, datang ke masjid, peduli dengan masjid. Karena kata Nabi SAW, "Man ghada ilal masjidi wa raha, a'addallahu lahu nuzulan minal jannati kama kullama ghada wa raha." Artinya barang siapa yang pergi pagi, siapa yang pergi ke masjid di pagi atau petang hari, kalau pagi itu misalnya subuh sama duhur, ya, sampai asar, kemudian maghrib isya dianggap itu sudah di malam hari. Dia siapa yang pergi ke masjid di 5 waktu sholat itu, Allah akan sediakan untuknya tempat di surga setiap kali dia pergi ataupun dia pulang. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Artinya setiap kali ke masjid dapat satu istana di surga, pulang juga satu istana di surga. Saking besarnya motivasi untuk selalu mendatangi masjid selain sholat, juga tentu memakmurkannya, menghidupkannya, gitu kan. Jadi bagi teman-teman pengurus masjid ini, jangan pernah anggap remeh Anda menjadi pengurus masjid. Anda menjadi sesi dakwanya, ekonominya, atau apa saja, makmurkan masjid. Ada seorang tetangga kami, jazakallah khair, punya program, kemarin minta waktu ketemu saya. Kemudian dia perlihatkan, Ustaz, kami ada program. Bagaimana masjid ini bisa dijadikan sebagai tempat yang nyaman, yang bagus gitu.
Dia dengan beberapa temannya arsitek, kemudian coba buat gambar. Ya, juga untuk memakmurkan masjid, mereka buat program menghemat pengeluaran pembayaran listrik dengan cara menggunakan tenaga solar ya, atau tenaga matahari. Itu satu hal yang bagus dan idenya sangat bagus. Dia coba menawarkan untuk masjid ini, masjid itu, konsep-konsep tergantung berapa luasnya. Kemudian dia punya tim, tukang, segala macam, diperbaikin semua masjid itu. Semuanya diatur, termasuk listriknya, mana yang lebih tepat. Karena kan penerangan suara mikrofon, penerangan cahaya itu penting sekali di masjid. Saya pernah mendengar ceramah Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau diundang di satu hotel yang mewah, karena kebiasaan hotel biasanya agak remang-remang. Kemudian mikrofonnya pun kecil. Beliau sebelum ceramah mengucapkan kata, subhanallah, ulama itu biar cuman sebuah singgungan dari beliau saja bisa menjadi sebuah ilmu. Ya, beliau mengatakan tidak akan pernah bertemu untuk mendapatkan ilmu, menuntut ilmu yang baik antara mikrofon yang kecil dengan lampu yang remang-remang. Jadi ini tidak mungkin. Sudah remang-remang, membuat orang umumnya mau ngantuk, mikrofonnya kecil, maka tidak akan ada manfaatnya, kan kecil. Kenapa tidak kita lakukan hal-hal yang baik? Kalau Anda masuk ke masjid mendapatkan mikrofonnya rusak, mungkin Anda bisa belikan yang lebih baik. Sekarang juga ada kesempatan yang lain ya, seperti misalnya memberikan jam digital buat masjid, sehingga ada durasi menit antara azan dan iqamah. Itu penting, pahalanya besar sekali itu. Nah, karena dengan itu orang jadi tahu, oh saya masih bisa sholat sunnah, oh saya masih bisa berdoa. Kenapa peluang-peluang seperti ini luput dari sebagian kita? Padahal sebenarnya luar biasa kesempatan emas untuk mendapatkan pahala. Orang bisa tahu waktu sholat dan waktu iqamah dari situ. Muadzin pun lihat, oh ternyata udah masuk waktu sholat. Muadzin itu teman-teman panen pahala imam dan makmum. Kalau Anda taruh jam saja di masjid, kemudian muadzin menjadikan tolok ukur jam itu, berarti Anda panen pahala muadzin dan semuanya, karena dia mulai adzan melihat jam itu. Kadang-kadang hal-hal yang sepele, tapi subhanallah banyak orang yang tidak memikirkan masalah-masalah seperti ini. Juga Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang sudah masyhur tentang masalah ke masjid. Tapi ini saya coba menyentuh sisi lainnya. Bukan hanya sekedar langkah ke masjid, kemudian sholatnya. Bukan cuma itu. Anda ada titipan pesan 5 kali sehari disuruh ke masjid. 5 kali Anda lihat masjid itu. Masa 1 hari 5 kali lihat masjid itu AC-nya rusak kah, temboknya jelek kah, lantainya kotor kah, karpetnya kotor kah, kamar mandinya bocor misalnya atau apa. Terus Anda diamkan saja. Sehari 5 kali Anda lihat itu. Bagaimana kalau sebulan, bagaimana kalau setahun? Ada orang diam saja, masjidnya kotor, mau apa, terserah. Bahkan kadang-kadang satu tempat pernah saya mampir di pinggir jalan. Waktu itu saya coba mengejar, jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Keluar dari tol, cari masjid terdekat. Dapat, subhanallah. Karpetnya sudah sangat hitam gitu kan. Dindingnya gelap, hijaunya tua dan sudah butek sekali. La haula wa la quwata illa billah. Mana kepedulian orang-orang sekitar situ? Nabi SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa bihid darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian hal perbuatan yang paling mudah mengampuni dosa-dosa atau membersihkan dosa-dosa dan juga mengangkat derajat. Lalu beliau mengatakan isbagul wudu'i alal makarih. Selalu berwuduk walaupun di waktu-waktu yang dibenci, kayak sudah mau tidur, malas sudah wuduk, musim dingin, udah rapi, terus batal wuduk mau wuduk lagi, sepertinya berat gitu kan. Wa kathratul khuta' ilal masajid, dan banyaknya langkah menuju ke masjid. Nah ini penting sekali. Wa intidharus salati ba'da shalah, menunggu salat ke salat yang setelahnya. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah mengikat diri di jalan Allah, itulah mengikat diri di jalan Allah, itulah mengikat diri di jalan Allah. Ribat ini maksudnya seperti orang kalau jihad, berperang, kemudian dia mengikat diri di perbatasan antara muslim sama orang kafir, setiap saat dia bisa dibunuh oleh musuh. Kata Nabi SAW, ribatu yawman fisabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Mengikat diri di perbatasan begini antara muslim sama musuh yang bisa saja dia berperang setiap saat. 1 malam, 1 hari saja lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan kita di sini dalam hadis yang kita baru bacakan tadi, hadis yang sahih riwayat Bukhari atau riwayat Muslim ya. Itu siapapun teman-teman sekalian yang menuju ke masjid dan mengikat diri antara sholat ke sholat, maka sama dengan ribat, pahalanya besar. Tapi di sini sekali lagi yang kita ingin sentuh bukan hanya sekedar menunggu sholat ke sholatnya, tapi pesan yang lainnya. Apa andil kita terhadap masjid tersebut? Bersihkan akhi, antara duhur ke asar ada waktu,
Anda pinjam sapunya masjid, sapu masjid tersebut, pinjam pelnya, bukan aib. Saya pernah dapat sebuah kisah yang menarik. Ini kisah terjadi di Jakarta, kisah nyata, tapi saya tidak tahu siapa praktisinya itu. Tadi disebutkan seorang pengusaha besar datang mampir di sebuah masjid yang besar, gitu kan. Kemudian dia tahu di situ ada teman dia dari SD dulu. Ya, dia sudah menjadi seorang pengusaha, temannya ini dia dengar hanya tamat SD. Dan yang dia dengar adalah menjadi salah satu pegawai di masjid itu. Dia niat baik ingin datang sholat sambil ketemu sama temannya gitu. Ternyata pada saat dia datang temannya lagi pegang sapu, lagi pel, seperti seorang pegawai marbot masjid yang sedang bersihkan masjid tersebut. Setelah itu teman-teman sekalian duduk dan dia ngobrol, terus kemudian dia sudah senang ketemu sama temannya, lalu dia mengatakan, kenapa tidak cari pekerjaan? Dia bilang, alhamdulillah saya sudah bahagia. Dia tanya temannya seluruh masjid tersebut. Kemudian setelah itu dia bilang, saya punya pekerjaan, saya bisa bantu, saya sudah gini, apalah segala macam gitu. Maka kata temannya yang menjadi pengurus masjid ini, dia bilang, tidak, saya sudah cukup dengan ini. Udah, temannya ini sudah putus asa untuk mengajak dia kerjasama, maksudnya untuk memberikan pekerjaan. Pada saat dia keluar, dia ketemu dengan seseorang yang perempuan di masjid itu lagi dagang atau apa. Terus kemudian dia tanya, siapa pemilik masjid ini? Tiba-tiba perempuan tersebut menunjuk temannya dia tadi yang dia anggap tidak punya pekerjaan itu. Ternyata dia tidak tahu kalau temannya ini juga punya pendapatan dan akhirnya dia sampai membangun masjid tersebut dan dia sebagai pemilik masjid orang banyak tidak tahu. Dia pun tidak malu untuk menyapu dan membersihkan masjid tersebut. Dia mengurus masjid itu sendiri dan dia akan panen pahalanya. Itu contoh. Dalam poin ini juga masalah zikrullah, membaca Al-Quran, menghidupkan masjid dengan ibadah-ibadah seperti membaca Quran. Kita baca Al-Quran di masjid teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Dan tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu dari rumah Allah, masjid, berkumpul. Insya Allah seperti kita misalnya berkumpul seperti ini. Ya. Untuk membaca kitab Allah, baca Al-Quran, apakah mentelawakannya atau mempelajarinya. Dan mempelajarinya, ya, membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Di antara mereka, kecuali akan turun ketentraman kepada mereka. Teman-teman sekarang bisa rasakan dah kalau kita seperti ada ketenangan jiwa tersendiri. Ini bukan hanya begitu saja terjadi. Bukan hanya karena suasana masjid ini nyaman. Bukan hanya karena di sini dingin, sejuk, karena ada AC. Bukan. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW ketentraman bagi orang yang duduk di masjid mempelajari. Dan juga rahmat akan menyeliputi mereka. Para malaikat menaungi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat di sisinya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga dalam hadis yang lain, yang Nabi SAW berkata, hadis masyhur, hadis yang sahih. Beliau mengatakan, maukah seseorang di antara kalian, saya langsung terjemahkan saja, maukah seseorang di antara kalian menuju ke Buthan atau Akik? Buthan ini lembah di Madinah, Akik juga lembah. Jaraknya lumayan, agak jauh di antara keduanya. Tapi lembah ini di zaman Nabi SAW terkenal lembah yang tidak berpenghuni. Lembah Akik itu dihuni di zaman Utsman bin Affan. Jadi setelah Nabi SAW meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, baru zaman Utsman, baru kemudian penduduk Madinah melebar ke situ. Jadi dulu itu masih tempat yang asing dan jauh bagi mereka. Bagi teman-teman yang pernah ke Madinah, kalau lembah Akik itu pas berada di depan kampus kami dulu. Itu dikenal dengan lembah Akik, ya. Kalau Buthan sendiri saya belum tahu posisi pasnya, tapi jelas Nabi SAW mengatakan, maukah pada saat itu, ya, seseorang dari kalian pergi ke Buthan atau Akik, kemudian dia mendapatkan 2 ekor unta besar, unta betina yang badannya sudah berwarna kemerah-merahan. Maksudnya ini unta yang paling mahal. Ya. Naqataini qaumawaini, ya. Unta yang besar, yang betina yang induk dan juga sudah badannya kemerah-merahan. Ini unta yang subur, gitu kan, yang paling mahal. Tanpa ada maksiat, bukan mencuri dan juga bukan memutus silaturahim. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau? Dia pergi ke Buthan atau Akik, dekat tinggal jalan kaki. Kemudian saya dapat unta liar, nggak ada pemiliknya. Lalu kemudian dia bawa pulang. Tiba-tiba tiap hari dapat 2. Kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian
menuju ke masjid. Masjid yang disebutkan. Lalu membaca 2 ayat Al-Quran. Lebih baik daripada 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan begitulah kelipatannya. Qul huwallahu ahad itu 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita sekarang lagi baca di masjid ini. Berarti sama dengan 4 ekor unta nilainya. Bagaimana kalau kita baca sekian banyak ayat dalam Al-Quran, ya? Itu penting sekali. Dan ini ada hubungannya dengan masalah masjid. Dan sekali lagi berarti selain mengikat diri untuk ke masjid sholat 5 waktu, menunggu sholat dengan sholat, hadiri majelis ilmu, membaca Al-Quran di masjid. Semua ini bukan hanya sekedar pesan itu pesan intinya, tapi ada pesan tambahannya. Berarti kita disuruh selalu melihat masjid itu karena tempat kita beraktivitas. Sholat, baca Quran, hadir majelis ilmu, berzikir, berdoa. Artinya apa yang kau lakukan buat masjid itu? Lakukan sesuatu. Perbaikin, bersihkan. Ya. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, "Man ja'a masjidi hadha lam ya'ti illa li khairin yata'allamu au yu'allimu. Fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah wa man ja'a li ghairi dhalika fahuwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata' ghairihi." Nabi SAW kasih perumpamaan untuk para sahabat. Beliau mengatakan, barang siapa datang ke masjidku ini tidak lain kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Kalau datang ke masjid untuk belajar atau mengajar. Seperti kita sekarang tentunya. Insya Allah niatnya kita mengajar dan juga belajar ya. Maka kata beliau SAW, maka dia bagikan mujahid di jalan Allah. Seperti orang pergi jihad. Pahalanya besar sekali. Gitu kan. Sedangkan yang datang untuk selain itu, hanya untuk kumpul-kumpul, ngobrol urusan dunia, nggak ada tujuannya untuk ibadah kepada Allah SWT, maka dia sama saja dengan orang yang melihat-lihat barang orang lain. Artinya tidak ada manfaat. Sekarang kalau kita lewat di pasar, kita cuma lihat-lihat barang orang. Bukan pemilik barang, enggak transaksi, enggak beli, ya, enggak juga dikasih, maka seperti itu keadaannya orang yang datang ke masjid, tidak melakukan ibadah-ibadah ini. Begitu juga dengan masalah menuju ke majelis ilmu. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk sini. Ikhlaskan niat ikhwas sekalian. Rahimana rahimakumullah. Bagaimana kata Nabi SAW, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Siapa yang keluar menuntut ilmu, ke masjid atau yang lainnya, tapi kita misalnya bicara masalah masjid sekarang, ya, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang ke rumahnya. Seperti dia sedang pergi berjihad. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Ya. Dan juga Syekh Albani menyatakan hasan. Itu juga dengan hadis yang memastikan keutamaan orang mengikat diri di masjid supaya menghidupkan masjid itu. Hadis yang masyhur yang 7 golongan yang Allah naungi tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama imam yang adil, kemudian pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketiga laki-laki yang terpaut hatinya dengan masjid, maksudnya selalu habis sholat gelisah nunggu sholat yang setelahnya, jangan sampai ketinggalan. Kan gitu. Ini sudah kita jelaskan tadi, salah satu tafsir atau makna daripada At-Taubah ayat 18, yaitu orang-orang yang hatinya ya, selalu terikat dengan masjid. Dia merasa selalu ingin bergantung pada masjid. Itu tanda-tanda keimanan. Mengurus masjid, tanda-tanda keimanan. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu, berkumpul, dan berpisah karenanya. Yang kelima, lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, punya kedudukan, namun dia mengatakan saya takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kirinya, atau sebaliknya, tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh adalah orang yang berzikir kepada Allah sendirian, kemudian 2 matanya menangis. Tapi saksi bahasan kita tadi adalah golongan yang ketiga, masalah orang yang terpaut hatinya dengan masjid. Dan ini satu hal yang luar biasa. Ya, satu hal yang luar biasa. Jadi ini yang seharusnya bisa diperhatikan dalam masalah masjid ini. Semoga insya Allah ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua tentang bagaimana kita memakmurkan masjid tersebut. Ya.